Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan skill yang berikutnya tentang TOEFL Structure and Written Expression, yaitu skill 16, Invert the subject verb with place expression. Kita pahami dulu judulnya. Invert yang pernah kita bahas di skill yang sebelumnya, bahwa maksud daripada inverted adalah dibalik. Apanya yang dibalik? Ya, yang dibalik adalah subjek dan verbnya. Ya, kalau umumnya sebuah kalimat itu formulanya adalah subjek verb, tapi untuk kasus tertentu itu harus dibalik. Yaitu kapan dibalik? Ketika bertemu dengan place expression dalam satu kalimat. Jadi satu kalimat itu ada kata here, there, nowhere, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, begini teorinya. Jika place expression letaknya di depan kalimat dan benar-benar dibutuhkan dalam kalimat tersebut, maka subjek dan verbnya dibalik atau di-invert. Saya ulangi lagi. Jika ada place expression like here, there, nowhere, around the world, dan lain sebagainya, itu letaknya di depan sebuah kalimat dan benar-benar bahwa place expression itu dibutuhkan oleh kalimat tersebut, maka subjek dan verbnya itu wajib dibalik. Ya. Maksudnya dibutuhkan itu bagaimana? Nanti kita bahas. Contohnya adalah di sini ada kata here, there, nowhere, semuanya letaknya berada di depan, ya, di depan kalimat. Nah, oleh karena itu subjek dan verbnya harus dibalik. Jadi kalau misalkan here, there, nowhere ini saya hilangkan, ya, maka kalimat ini akan terasa tidak komplit atau janggal, artinya aneh, ya. Contohnya adalah here is the book that you lent me. Kemudian saya hilangkan here is the book that you lent me. Ya. Jadi nanti malah tidak memiliki arti atau kita susah untuk memahami kalimat itu. Jadi sebenarnya kalimat utamanya adalah here is the book. Nah, kalian tidak usah perhatikan that you lent me. Ini adalah bukan klausa utama. Ya, ini hanya penjelas saja, atau yang kita kenal dengan adjective clause. Jadi kalimat utamanya adalah here is the book. Nah, jika here ini dihilangkan, adanya cuma is the book, sehingga ini tidak memiliki arti. Begitu juga dengan there. There are the keys that I thought I lost. Ini tidak usah dihiraukan, that I thought I lost. Cukup perhatikan there are the keys. Sekarang there-nya saya hilangkan, maka cuma ada frasa are the keys. Ini mau ngomong apa? Ya, tidak memiliki arti. Begitu juga dengan yang nowhere. Nah, khusus untuk yang present perfect seperti ini, I have seen, ini maka yang dibalik cuma auxiliary verb have-nya saja. Jadi have-nya taruh di depan, seen tetap berada di belakang, walaupun ini adalah kata kerja. Oke, jadi untuk formulanya, setelah question word, ya, yang letaknya di depan, maka posisi subject verb harus dibalik menjadi verb subject atau di-invert. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi contoh selanjutnya. Di sini ada place expression atau keterangan tempat, ada in the closet, around the corner, and beyond the mountains. Nah, semuanya ini dibalik, ya. Verb subject, lalu juga ada verb subject, lagi verb subject. Karena in the closet, around the corner, beyond the mountain, semuanya dibutuhkan. Oke, kita latihan. In the forest are many exotic birds. Kita bandingkan. In the forest I walk for many hours. Ini sama-sama di depan, tapi yang satunya, ya, ini dibutuhkan, sehingga subjek dan verbnya dibalik menjadi verb subject. Karena kalau saya hilangkan are many exotic birds, ini tidak memiliki arti. Tapi kalau yang ini, ya, saya hilangkan in the forest I walk for many hours, saya berjalan berjam-jam. Ini sudah memiliki arti yang komplit, ya, tanpa keberadaan in the forest pun ini sudah memiliki arti yang utuh.
Jadi ini sangat tidak dibutuhkan, maaf. Ya, sehingga posisinya tetap subjek dan verb. Ya, silakan ada soal true and false. Kita kerjakan. In front of the house were some giant trees. In front of the house sebagai plus expression, word-nya sebagai verb, some giant trees sebagai subjeknya. Berarti kalimat ini sudah betul. Karena kalau misalkan ini dihilangkan, maka tidak memiliki arti yang utuh. Yang kedua, at the Italian restaurant, was the food too spicy for my taste? Ya, at the Italian restaurant sebagai plus expressionnya, was sebagai verbnya, the food sebagai subjeknya. Kenapa kalimat yang ini salah? Ya, karena kalau at the Italian restaurant itu kita hilangkan, maka tidak akan mengubah makna daripada kalimat ini. Ya, the food was too spicy for my taste. Ini sudah komplit artinya, jadi tidak perlu dibalik. Ya. Then number 3, at the Italian restaurant, ini tadi sudah, ini yang betul. Lalu soal selanjutnya, in the backyard, in the backyard, the two trees are the need to be pruned. Ini salah karena ini sudah memiliki arti yang sempurna. Ya, jadi harusnya in the backyard, the two trees are that need to be pruned. Ya, in the backyard sebagai plus expression. Lalu the two trees are, ini tidak dibalik ya, subject verb. Padahal kalau misalkan ini saya hilangkan, ini maknanya menjadi tidak jelas ya, tidak komplit. Sehingga yang betul harusnya adalah in the backyard are, verbnya dibalik, taruh depan, subjeknya the two trees taruh belakang. Yeah. Well, everyone, I think that's all for this opportunity to talk about skill 16. If you still have any question, you can ask in the forum in Scalza. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.